Hai, welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan kasih tahu 5 beasiswa prestasi untuk kamu mahasiswa S1 di Indonesia. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Kalau di video sebelumnya aku udah bahas tentang beasiswa CSR untuk mahasiswa S1 di Indonesia. Di video kali ini aku akan bahas tentang beasiswa berbasis prestasi untuk mahasiswa S1 di Indonesia. Apa aja sih? Yang pertama yaitu Jarum Beasiswa Plus. Beasiswa ini diselenggarakan atau disediakan oleh Jarum Foundation. Untuk jenis beasiswanya bukan beasiswa penuh tapi beasiswa parsial. Jadi kamu akan memperoleh uang saku sebesar 1 juta rupiah per bulan, pelatihan soft skill, dan juga pengembangan diri. Nanti aktivitasnya baik banget dan udah aku bahas di video-video ini. Untuk persyaratannya apa aja? Yaitu mahasiswa S1 maupun D4 yang berada di minimal semester 4. Jadi nanti kamu akan memperoleh beasiswanya di semester 5 dan 6, tapi kamu mendaftarnya saat semester 4. IPK-nya minimal 3,2 atau 3,20, aktif berorganisasi yang dibuktikan dengan sertifikat keaktifan organisasi, serta tidak sedang menerima beasiswa lain. Jadi kalau saat ini kamu menerima beasiswa lain, belum bisa mendaftar beasiswa Jarum, atau kalau saat ini kamu mendaftar beasiswa Jarum bareng dengan mendaftar beasiswa lain, nanti ketika keterima harus memilih salah satu di antara beasiswa tersebut. Jadi beasiswa Jarum tidak bersedia menerima mahasiswa yang menerima beasiswa Jarum sekaligus menerima beasiswa lainnya. Untuk tahap seleksinya, pertama ada seleksi berkas atau seleksi administrasi, kemudian ada potensi akademik dan juga ada wawancara. Kalau untuk jadwal seleksinya, beasiswa ini dibuka setiap tahun antara bulan Mei sampai dengan Juli di setiap tahunnya. Tapi biasa pengumumannya sekitar bulan Agustus. Tapi pastikan kamu cari informasinya dengan cara ngelihat website resmi Jarum Beasiswa Plus. Tingkat kesulitannya tinggi banget karena pendaftarnya banyak, peminatnya banyak, dan profil akademik pendaftaran ini bagus-bagus. Untuk potensi lolosnya sekitar 5 sampai dengan 7% dari total pendaftar awal. Yang kedua yaitu beasiswa Tanoto Foundation. Jadi beasiswa Tanoto Foundation ini diselenggarakan atau disediakan oleh Tanoto Foundation dan termasuk beasiswa penuh, di mana kamu akan memperoleh uang kuliah atau biaya kuliah, kemudian uang saku, biaya buku, pelatihan kepemimpinan, dan juga kesempatan untuk magang di Tanoto. Untuk persyaratannya itu mahasiswa S1 yang berada di semester 3 atau 4 dengan IPK minimal 3,5, aktif organisasi, dan juga memiliki potensi kepemimpinan. Untuk tahap seleksinya ada 4. Pertama ada seleksi berkas atau seleksi administrasi, setelah itu ada tes potensi akademik, kemudian ada wawancara, dan juga ada penilaian dari segi kepemimpinannya. Pendaftarannya dibuka setiap tahun antara bulan Oktober hingga Desember di tahun tersebut. Jurusan apa aja yang diperbolehkan? Semua jurusan bisa mendaftar, sama seperti beasiswa Jarum tadi. Jadi jurusan apapun boleh mendaftar untuk mengikuti beasiswa ini, asalkan memenuhi persyaratan yang disebutkan tadi dari segi IPK dan juga dari segi kamu berada di semester berapa saat ini. Untuk tingkat kesulitannya, beasiswa ini lumayan sulit karena peminatnya lumayan banyak, sehingga untuk persentase lolosnya sekitar 5-10% dari jumlah pendaftar awalnya. Yang ketiga yaitu beasiswa BCA Finance Peduli. Untuk penyelenggara beasiswanya yaitu dari BCA Finance. Beasiswa ini termasuk beasiswa penuh dan kamu akan memperoleh uang beasiswa sebesar 3 juta rupiah per semester. Untuk persyaratannya, siapa aja sih yang bisa mendaftar? Yaitu mahasiswa S1 yang minimal berada di semester 2, IPK minimal 3, berasal dari keluarga dengan pendapatan terbatas atau keluarga kurang mampu, dan berprestasi secara akademik. Untuk tahap seleksinya ada 3. Yang pertama seleksi administrasi atau seleksi berkas, kemudian seleksi wawancara, dan yang ketiga yaitu verifikasi kondisi ekonominya, benar apa enggak. Untuk jadwal seleksinya, beasiswa ini dibuka setiap tahun antara bulan Juni sampai dengan Agustus di tahun tersebut. Untuk jurusan yang boleh mendaftar, semua mahasiswa dari jurusan apapun asalkan memenuhi dari segi kriteria tadi. Kriteria IPK-nya lumayan tinggi ya, 3,5. Terus sudah itu berada di semester minimal semester 2. Untuk tingkat kesulitannya nggak terlalu tinggi, jadi beasiswa ini lumayan sedang tingkat kesulitannya karena dari segi penyelenggara beasiswa lebih fokus untuk mendanai atau memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu. Untuk persentase lolosnya sekitar 10-15% dari jumlah pendaftar awalnya. Yang selanjutnya yaitu beasiswa Astra First. Penyelenggara beasiswa ini yaitu PT Astra International. Beasiswa ini termasuk beasiswa penuh yang mencakup biaya kuliah, uang saku, pelatihan soft skill, dan kesempatan untuk magang di Astra. Bagi kamu yang tertarik, persyaratannya apa aja sih? Mahasiswa S1 aktif minimal di semester 3, memiliki IPK minimal 3, aktif dalam kegiatan organisasi, dan juga memiliki motivasi untuk berkarir di Astra. Untuk tahap seleksinya apa aja? Yang pertama ada seleksi administrasi atau seleksi berkas, kemudian ada tes potensi akademik atau tes TPA, terus sudah itu ada tes psikologi, dan yang terakhir ada tes atau seleksi wawancara. Untuk jadwal seleksinya, biasa seleksinya dibuka antara bulan Juli sampai dengan Agustus setiap tahunnya.
Jadi kalau misalnya kamu menonton video ini di tahun ini dan belum berkesempatan untuk mendaftar di tahun ini, nggak perlu berkecil hati karena di tahun depan seleksinya akan dibuka lagi antara bulan Juli sampai dengan Agustus 2025. Untuk mahasiswa dari jurusan apa aja sih yang bisa mendaftar? Pertama dari jurusan teknik, kedua dari jurusan IT, kemudian dari jurusan ekonomi, dan jurusan-jurusan lain yang sesuai atau relevan dengan bisnis yang dimiliki oleh Astra. Untuk tingkat kesulitannya beasiswa ini gimana sih? Tingkat kesulitannya lumayan tinggi karena seleksinya kompetitif dan standarnya tinggi. Untuk persentase kelolosannya sekitar 5 sampai dengan 10% dari jumlah total pendaftar awal. Yang kelima yaitu beasiswa CIM ASEAN. Penyelenggaranya yaitu CIM Foundation. Jenis beasiswanya yaitu beasiswa penuh yang artinya kamu akan memperoleh uang kuliah, uang saku, biaya penelitian, biaya wisuda, serta kesempatan magang dan juga networking di tingkat ASEAN. Persyaratannya yaitu pertama mahasiswa aktif S1 dengan IPK minimal 3,25, memiliki potensi kepemimpinan, aktif dalam kegiatan sosial maupun organisasi, dan ini harus ditunjukkan dengan surat pernyataan aktif di organisasi atau aktif di lingkungan secara sosial. Untuk seleksinya ada 4 tahap. Yang pertama yaitu seleksi berkas atau seleksi administrasi, kemudian tes potensi akademik, kemudian penilaian dari segi esai, dan yang terakhir yaitu wawancara. Untuk pendaftarannya dibuka antara bulan Januari sampai dengan Maret di tahun tersebut. Dan kalau kamu tertarik untuk mendaftar di beasiswa ini membolehkan mahasiswa dari jurusan apapun untuk mendaftar. Untuk tingkat kesulitannya tinggi nggak? Ya, lumayan tinggi, karena untuk pelamarnya nggak cuma dari Indonesia tapi juga di tingkat ASEAN. Untuk potensi lolosnya sekitar 5-8% dari jumlah pendaftar awalnya. Dari segi tingkat kesulitan, untuk beasiswa CIM ASEAN dan Jarum Beasiswa Plus itu kurang lebih sama. Jadi tingkat kesulitannya paling tinggi di antara 5 beasiswa lainnya yang aku sebutin di video ini. Di antara kelima beasiswa ini mana sih yang tertarik untuk kamu daftarin? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.